Ya. Selamat malam pemirsa Ganjil Misteri. Kali ini saya sedang berada di kediaman dari Guru Panglima Langit ya. Selamat malam Guru PL. Malam. Ya. Yuk. Kali ini tim Ganjil datang ke sini ingin mencari tahu tentang yang sedang lagi viral sekarang ini nih Guru. Yang lagi di viral ini sekarang penampakan tangan di MasterChef. Ya, Guru sendiri melihat sosok itu, tangan tersebut, melihatnya seperti apa itu Guru? Ya, kalau saya secara pribadi sih melihat itu ya sosok tangan di MasterChef. Cara MasterChef itu bukan sosok si merah yang sebenarnya yang ada di tangan itu. Si merah yang sebenarnya itu adalah sebenarnya jin nenek-nenek sebenarnya yang berbaju merah itu. Ya ini ya seperti di tangan ini ya. Nah ini bahkan yang tangan ini anak sosok anak kecil. Ini cucunya si nenek itu. Oh, itu sosok anak kecil berarti yang ininya. Ini biasalah anak kecil itu kan suka jahil, suka kayak baperan, cari perhatian gitu ya. Jadi yang dibilang si merah itu adalah sosok nenek-nenek yang katanya menurut cerita di media yang ditulis di sini, katanya suka pernah bergentayangan terbang di balkon katanya gitu. Nah, menurut pandangan mata batin saya itu seorang nenek-nenek, jin nenek-nenek berbaju merah. Tapi kalau yang tangan ini adalah cucunya, ini anak kecil. Jadi di panggung ini saya melihat ada 3 sosok yang sangat berperan gitu. Itu ada yang kuntilanak yang berbaju putih, perempuan, jin nenek-nenek berbaju merah tadi dengan anak kecil, ya dengan anak kecil. Ya, mungkin sosok si merah itu tuh mungkin si nenek-nenek itu ya. Ya, yang sosok si merah itu sebenarnya si nenek-nenek itu. Dan sosok tangan itu adalah cucunya dari si nenek itu. Ya, jadi situ memang ada seperti kehidupan. Menurut pandangan saya ada seperti perkampungan jin yang di alamnya mereka rumahnya mereka di situ. Jadi ada rumah kayu saya lihat yang beratapkan daun-daunan, rumahnya itu ya kayak model rumah-rumah di kampung-kampung gitu ya, pakai papan, tidak bercat gitu. Di situ ada anak kecil 2 orang, laki-laki dan perempuan. Nah yang menampakkan yang tangannya ini yang saya lihat ini yang laki-laki nih. Yang laki. Satu lagi ada perempuan, adiknya ya, yang saya lihat itu berkepang. Oh adiknya berkepang. Ada adiknya. Jadi dua sosok anak kecil di situ. Sosoknya baik tidak Guru yang untuk mereka yang ada di situ? Sebenarnya kalau yang kecil ini baik sih ya, bagus ya, namanya anak-anak itu kan jarang mengganggu. Dia cuman sebenarnya ingin berteman, ingin cari perhatian saja gitu. Mereka ingin berteman gitu ya? Iya, ingin berteman. Apalagi kan namanya masak-masak ya. Oh itu jadi kegemaran jadi mereka ya? Kan, jadi aromanya itu menimbulkan rasa lapar yang saya rasa ini, saya pantau. Bagi makhluk-makhluk tersebut, jadi sehingga mengundang dia untuk datang, untuk hadir, dan ya sebenarnya minta makan juga sih. Untuk sosok si merahnya Guru, si merahnya itu nenek-nenek itu baik juga dia, sama juga? Kalau si merah itu nenek-nenek itu dia cuma mengawasi aja sih dari kejauhan. Jadi dia bisa baik, bisa enggak. Tergantung berarti ya? Tergantung situasi dan kondisi yang saya lihat. Kalau mungkin dia merasa terganggu, mungkin dia akan mengganggu juga gitu. Tapi kalau yang saya lihat dia nggak merasa dia terganggu dan terusik, saya rasa dia juga fine-fine aja gitu, nggak mengganggu gitu. Ya, untuk makhluk-makhluk seperti ini berarti bisa dibilang si nenek ini adalah yang terkuat di situ jika sering menampakkannya gitu Guru. Ya pasti dia yang paling tertuanya. Yang paling tertua. Jadi kepala sukunya lah di situ nenek-nenek ini ya. Tapi bayangan saya sih dulunya itu di situ kayak rawa-rawa ya. Bayangan saya dulu kayak rawa-rawa, ada perumahan, ada beberapa rumah yang perkampungan jin gitu, tapi yang sangat aktif dan ingin memperlihatkan diri itu ya mereka ini nih, nenek-nenek ini dengan cucunya dengan yang perempuan gitu. Ya Guru, si sosok baik lagi si sosok si nenek-nenek ini, yang si sosok merah ini berarti dia benar ya yang bener. Selama ini dibilang si merah itu? Iya, kalau saya lihat itu seperti itu. Jadi justru yang menampakkan tangan tersebut itu bukan si merah, ya? Itu cucu si merah, si kecil, si anak kecil. Ya, Guru, untuk makhluk seperti itu biasanya butuh energi yang bagaimana Guru untuk si makhluk itu bisa menampakkan wujudnya, walaupun hanya sekedar tangan ya yang di video itu.
Ya sebenarnya kalau sosok jin yang sudah bisa menampakkan wujudnya melalui kamera ataupun melalui pandangan kita langsung terhadapnya, termasuk sosok yang sudah punya kekuatan besar. Jadi artinya dia berani gitu untuk memperlihatkan wujudnya dan eksistensinya di situ gitu. Ya, tujuan mereka apa tuh biasanya guru? Kalau yang menampakkan tangan itu tujuannya memang cari perhatian, pengen minta makan juga, yang saya lihat di situ, dan ingin memberitahu bahwasanya aktivitas mereka sangat besar di situ. Tujuannya itu saya lihat. Okay. Biasanya kalau makhluk seperti itu untuk menunjukkan apakah emang tujuannya berbeda atau sama untuk tujuannya? Ingin eksis sebetulnya. Beda-beda sih, tergantung. Beda-beda, ya? Tergantung. Ada yang sifatnya kan kalau yang kiriman-kiriman kayak santet itu kan memang dikirim untuk mengganggu, dikirim untuk merusak, memecah belah, menghancurkan kan gitu. Jadi bisa sangat jelas dirasakan, bisa terlihat, bisa terasa di fisik kita. Itu bedanya dengan makhluk yang memang dia tidak dipelihara oleh seseorang dan dia memang hidup di alamnya, tapi dia hanya menunjukkan eksistensi gitu. Ya, itu baik lagi untuk mereka apa manfaatnya guru untuk menunjukkan eksistensi mereka di situ? Ya manfaatnya yang saya lihat ya dia merasa dia sudah diketahui, diakui gitu mungkin. Diakui, dia merasa diakui, dan apalagi kayak sekarang ini jadi kita bicarakan, jadi kita viralkan gitu, itu dia sebenarnya saat kita wawancara begini juga dia menyimak nih pembicaraan kita. Saya merasakan seperti itu gitu. Bahkan nenek-nenek itu juga si Merah nih kayak hadir di sini saat ini gitu untuk melihat apa saja yang kita bicarakan gitu. Ya. Benar guru, saya percaya ya jika makhluk yang kita omongi itu dia berada di sini dan sekarang si sosok ini ada di sini. Saya lihat tuh begitu. Mereka tuh tidak kenal ini ya guru, tidak kenal jarak, ruang dan waktu ya? Iya, mereka tidak ada pembatas antara gunung dan lautan, dan mereka bisa kemanapun di seluruh dunia ini hanya memerlukan waktu per detik gitu. Baik dari Amerika kemarin itu memerlukan waktu 2 detik sampai 3 detik saja mereka sudah sampai. Oke. Gitu. Jadi tidak perlu, ibaratnya tidak harus menunggu waktu lama untuk mereka hadir di suatu tempat. Oh enggak, sebentar aja. Apalagi udah kita bicarakan, udah kita niatkan untuk membahas mereka tuh kayak simsalabinting langsung hadir gitu Mbak Gita gitu. Bahkan dia ngomong barusan sama saya kayak rada kayak Betawi gitu ya logatnya, saya lihat. Awas lo ya, baik-baik lo ngomongin gua kata gitu. Oh dia bilang seperti itu? Iya. Jadi logatnya tuh kayak Betawi, dia berdialog tadi barusan sama saya. Awas lo ya, baik-baik lo ngomongin gua. Oke, guru. Ya. Tapi si sosok ini tidak ganggu kan ya? Tidak. Enggak ganggu. Ya. Cukup terkendali kalau saya lihat, dan cukup bisa mengendalikan diri dia. Oh dia bisa mengendalikan diri ya? Itu mungkin hanya ucapan jangan terlalu yang berlebihan mungkin. Iya. Oke, guru, terima kasih banyak untuk pembahasannya. Iya. Ya, terima kasih untuk para pemirsa Ganjil yang sudah menyaksikan. Selamat malam.